وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم. Telah berkata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Nasaih Diniyah Risalatul Mu'awanah, hendaknya orang tua membantu anaknya untuk berbakti kepadanya dengan cara tidak terlalu menuntut mereka memenuhi hak-haknya, terutama di zaman ini yang sudah jarang sekali orang yang berbakti dan sudah merajalela kemaksiatan. Bahkan seorang ayah akan menganggap anaknya yang paling berbakti adalah yang tidak pernah menyakitinya. Dalam hal ini, baginda Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati seorang ayah yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Di zaman sekarang ini harus kita pintar-pintar di dalam kita berumah tangga dan menjaga amanah yang Allah berikan. Kita harus pintar-pintar mengelola hati kita, karena ditakutkan karena ada sesuatu yang muncul di hati kita inilah dan di lidah kita, akhirnya timbullah bala, timbullah sesuatu yang tidak baik. Dan misinya syaitan yang tidak ada lain senang dengan permusuhan. Sya'nul akhirah yujma' wa sya'nul dunia yufraq. Kedudukan dunia ini membuat manusia bersatu, tapi kedudukan dunia ini bikin orang pecah belah terus, ribut. Dan setan sengaja akan menjadikan semua yang ribut ini, mau yang benar dan yang salah, menjadi salah semuanya. Dibikinnya jadi salah semuanya, supaya mereka masuk di dalam lingkaran kesalahan semuanya. Banyak orang mau memuaskan hatinya, mau memuaskan egonya, dia bilang mudah-mudahan dia tobat. Dia mendoakan supaya anaknya bertaubat. Dia mendoakan supaya suaminya taubat. Dia mendoakan supaya anak sahabatnya bertaubat. Dia mendoakan supaya istrinya, tapi mudah-mudahan dia tahu rasa dulu. Masih ada muncul ini. Mudah-mudahan dia hancur dulu ini. Kayak sering nonton film mungkin begitu ya. Dendamku ini belum mati rasanya kalau belum orang itu susah. Padahal kita ini diuji untuk itu. Diuji untuk tidak ada dendam. Baik itu sama anak, sama istri, sama suami, sama tetangga, sama siapapun dia. Yang sudah menyakiti kita, siapapun dia, jangan pernah kita bilang begitu. Kita buat ruang. Memang barang siapa yang melonggarkan, maka Allah akan longgarkan hidup kita juga longgar. Nah, banyak orang sama anak sendiri begitu. Dia apa? Tidak dilonggarkan. Biar ini anak ini tahu rasa. Kita diamkan dulu. Biar tahu rasa. Biar ini. Ya Allah. Yang boleh menguji ini Allah. Kita jalanin. Filmnya bagaimana, kita jalan. Filmnya apa? Lihat jalannya bagaimana. Oh, ini kita arahkan. Terus saja kita arahkan. Mau bagaimanapun, mau senang, mau susah, mau salah, mau benar, kita buat pengarahan, kita buat jalan. Kita longgarkan bagaimana si anak ini bisa taat, melakukan ketaatan. Itulah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bilang, kita orang tua ini
harus ngalah terus ya, sampai mati kita harus bukan orang tua. Sebenarnya orang yang berilmu pasti akan mengalah. Sudah ada lagi mikir-mikir yang mau menang. Ilmunya bercahaya namanya. Mau aku lebih hebat dari dia, namanya ilmunya ini benar. Tapi kalau ilmu kita sudah pengen, dia mesti di bawahku, mesti dia tunduk, mesti mulai nafsu ini muncul. Namanya ini salah. Orang yang benar ini orang yang hatinya bersih, jalannya mengikuti jalannya Rasulullah. Abdullah ada bilang, hendaknya engkau wahai manusia berikan jalan, longgarkan supaya si anak ini bisa berbakti sama kita. Jangan terlalu berat-berat syaratnya. Kalau masuk sekolah tuh jangan dikasih berat-berat hukumannya. Mau masuk sekolah mesti ini ditakut-takuti terus. Mau masuk sekolah ini banyak benar peraturannya. Akhirnya di sekolah semuanya, banyak ini yang melanggar. Kenapa? Lihat banyak benar peraturannya. Gak boleh ini, gak boleh ini. Sedikit biar jalan-jalan. Sedikit-sedikit diberhentikan. Sedikit-sedikit diginikan. Akhirnya murid kualat semuanya. Ya, untung gak jadi Tuhan kita. Kalau jadi Tuhan bahamuk terus bisa. Allah punya sifat maha sabar, sabur. Jadi seorang guru juga begitu, seorang tua juga begitu. Jangan mencari celah bagaimana si murid ini jadi melanggar. Bagaimana cari celah dia tidak melanggar. Tidak bisa cara ini, kasih cara ini. Tidak bisa cara ini, kasih cara ini. Tidak bisa tadi ini. Rasulullah itu sahabat datang ngomong, aku banyak dosa ya Rasulullah. Kata Rasulullah bilang, apakah dosamu lebih besar daripada langit? Dosaku ya Rasulullah. Apakah dosamu lebih besar daripada bumi? Dosaku besar banget dosa. Rasulullah. Ya, Rasulullah nyari cara. Bukan bagaimana orang terjebak dalam kesalahan, dijebaknya enggak, malah dicarinya cara. Apakah dosamu lebih besar daripada rahmat Allah? Ya, sahabat. Rasulullah. Besar benar namanya dosa ya nih. Sampai dia melihat gunung pun tidak sanggup sudah. Melihat langit pun tidak sanggup. Dia bilang dosanya lebih besar. Namanya bagaimana? Besar benar tak? Besarnya gemetar mungkin kita kalau mendapatkan dosa sebesar itu. Bagaimana ya Rasulullah? Rahmat Allah dibilang lebih besar kata sahabat. Rahmat Allah lebih besar. Kalau begitu, untuk supaya engkau ini diampuni, kasih jalan sama Nabi Muhammad. Kau pergi jihad fisabilillah. Ya Rasulullah, ulun ini kadang-kadang orangnya ya Rasulullah, berantem itu aja gak berani. Pian suruh berjihad. Sudah kata Rasulullah bilang, kalau begitu pian sholat malam bangun. Ya Rasulullah, subuh aja orang dibangun istrinya. Siramin dulu kadang-kadang tidak bangun ya Rasulullah. Ya Rasulullah bukan mencari bagaimana dia salah, dijebak. Bagaimana dia melonggarkan ini supaya nyampe kepada Allah. Karena tujuannya ini dapat rahmat Allah. Kalau dapat rahmat Allah selesai. Kalau misalnya dengan seteguk air bisa dapat lega, Rasulullah akan bakal sulit-sulit kasih yang paling gampang. Itulah yang penting untuk menyenangkan umatnya, bukan dicari yang sulit-sulit. Rasulullah bilang, kalau begitu sudah, kau puasa. Tak bisa Pak, menahan lapar. Tak bisa jihad, tak bisa juga menahan lapar. Ya Rasulullah, sehari makan bisa 5 kali ya Rasulullah. Yang suruh puasa mati nih ya Rasulullah. Tak sanggup, tak makan ya Rasulullah. Senyumlah Rasulullah. Sampai dibilang gisunya Rasulullah kelihatan. Sudah kalau begitu kata Rasulullah, kau baca subha kalimatani habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat
yang sangat dicintai Allah dua kalimat ini. Khafifatani 'ala lisan, jadi ringan benar dibaca juga. Thaqilatani fil mizan, sangat berat sekali timbangannya di akhirat. Apa itu ya Rasulullah? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Kalau baca 3 kali ini, terhamd, ya ampunkan semua dosa-dosa. 3 kali ini. Nabi Muhammad cari cara. Begitu juga kita sama anak. Ya. Kita kasih ruang. Dia nyakitin kita. Kalau bukan kita yang warasnya, baik yang mewaras di dunia ini. Kalau kita seperti anak kita juga seperti mereka. Baik itu keluarga, istri atau suami dan lain-lainnya. Namanya kita gak ada berilmu. Ilmu ini gunanya untuk apa? Mengalahkan ini. Fitnahnya ini fitnah dunia ini. Tidak jadi fitnah, kita rubah fitnah itu malah jadi barokah. Nah ini hidup kita jalanin saja. Sabar-sabar aja kita. Jalan aja, nanti insya Allah semuanya yang kita sabar-sabarkan ini, jangan kita sangka hilang di akhirat. Kita lihat, Allah bilang, budak dulu pian sabar sama istri pian berat. Itu budak kedudukan, ya Allah. Kalau tahu kenapa kau tidak buat musibah terus aku sama istriku, ya balasannya besar benar. Istana ini tidak bisa lagi ngomong. Lupa ini dunia cuma 2 detik hidupnya. Nah dulu pian berkat sabar dengan suami pian berat. Ya Allah, kalau tahu kenapa dia tidak buat semuanya suami kurun durhaka aja sama saya. Ya Allah, saking nikmat besar tadi. Nah jadi ini hidup cuma diuji, tidak ada yang hilang. Jangan kita sangka, di masalah begini-begini. Kalau sedikit, lihat bagaimana? Belum sabar, sudah. Ya kita gimana? Sabar terus hidup begini. Biar tidak tahu. Jangan kita sangka hilang itu sabar. Simpan semuanya yang kemarin kita begini, kita nolong orang, itu ada tulisan semuanya. Raja semesta alam ini sudah menyiapkan semuanya. Pas kita sampai di akhirat, Allah bilang sudah ini bukan tempatmu. Pas kita meninggal, nih tempatmu. Allah bilang ini tempat tinggal, ini kebahagiaan. Ini lebih daripada kau ngumpulin duit 1 juta, 2 juta, 100 juta, 100 M. Nggak terbeli juga. Palingan bisa beli apa? Dunia bisa ngasih kita apa? Tapi surganya Allah. Cuma yang tahu jalan ke surga ini orang yang Allah muliakan aja. Orang yang nyembah Allah, orang yang nyembah harta nggak dikasih sama Allah. Jalannya aja nggak ketemu. Kalau kita alhamdulillah ketemu jalannya sabar. Sabar itu jalan ke surga. Sudah untung kita ini untung terus sudah. Tinggal kita, itulah kita sebagai orang tua jangan pernah menutup akhirnya gara-gara bencinya kita. Gara-gara kita bilang, enggak Beb, saya mau kasih dia, mau kasih rasa. Tidak bisa merubah dengan kita kasih rasa. Banyak sudah pengalaman, malah kasih rasa malah tambah jadi. Malah dendam dia sama bapaknya, sama ibunya jadi dendam. Sudah, kita ngalah sudah. Kita doain, kasih jalan, ya Rob, berikanlah dia hidayah. Kalau misalnya susah dia dengan jihad fisabilillah, baru untuk dia supaya misalnya kita bagaimana cari cara supaya dia ini mendapatkan birrul walidain. Kadang-kadang orang tua ini nyuruh ngambil apa? Ambil air supaya dapat berkahnya sih. Bukan nyuruh, padahal dia bisa ngambil air. Itulah sering-sering disuruh anak supaya dapat berkahnya. Walaupun kita sanggup ambil kopi di situ dekat, ambil kopi dulu. Ambil gelas, padahal dekat kita bisa ngambil sebentar. Karena dengan itu gerakan itu sekali kita senang, dapat rahmat dia. Nasib dia nanti bukan cuma di dunia, di dunia akhirat dia dapat. Itulah kadang-kadang orang tua yang kalau sudah tua ya anaknya sudah makan disuruh, nak tolong belikan abah ini. Bukan masalah duitnya bapaknya mungkin punya duit lebih banyak dari anaknya. Tapi sengaja supaya ada birrul walidain. Kita bikin dapat hati jangan yang berat-berat. Ya, saya tidak akan ridhoi engkau nak.
sampai kau mencium kaki bapak setiap hari, berat. Suruh dia minum, anaknya minum, bapaknya setiap hari. Begitu dia istrinya, istriku, aku tidak akan ridho dengan kau kecuali dengan yang berat-berat dan ringan-ringan. Nanti dengan yang ringan ini kita ridhoi, sedikit aja kita, wah kamu nih terlalu murah benar jual ridhonya Allah. Terlalu murah benar, padahal kalau orang tua ini ngomong ridho sudah itu ngeri. Harusnya Allah, kerajaan Allah. Kenapa itu murah benar ngasih? Bukan kami murah, yang bahagia kami juga. Tanda orang bersih, tanda orang yang sudah bagus ilmunya, cepat dia meridai orang. Tambah lagi sama anaknya. Jadi ternyata memang diajarkan sama Nabi Muhammad untuk melonggarkan ini masalah. Jangan pernah menyempitkan. Pas ada sesuatu anak kita tak sanggup dia, wah sudah cepat-cepat lah. Kita tahu ini anak tak sanggup. Ini anak mentalnya belum sanggup, belum kuat. Cepat-cepat dulu ya. Bagaimana dia kita ringankan. Cepat ringankan abah ridho, kau begini. Jangan dibikin sakit. Nanti manja lain, manjakan beda, prinsip beda. Kasih ilmu, kasih nasihat. Setiap hari kita kan kemarin bagaimana haknya seorang bapak nih sama anaknya harus setiap hari kan. Nah, dan juga haknya kita harus kita memberikan kelonggaran. Bukan cuma itu, Rasulullah tidak diam, tidak mungkin Nabi Muhammad ngasih resep rumus ini kalau tidak ada manfaatnya. Rumah kan tangga kita nyaman, rumah tangga anak kita nyaman, anak kita pun jadinya nyaman semuanya. Nah, dalam hadis Rasulullah sampai bersabda apa? Bahwasanya rahimallahu walidan, Allah menyayangi, merahmati seseorang tua yang menolong anaknya, memberikan kelonggaran, membantu anaknya supaya bisa berbakti kepada dia. Supaya berbakti kepadanya atau berbakti kepada ibunya, kita dorong. Kasih duit nak, kasih ibu mobil nak. Apa aja lah yang bisa melonggarkan, yang bisa ini. Jangan terlalu berat-berat, baru kita sayangi anak kita. Anak saya gitu, kalau dia tak hormat benar sama saya, lihat aja, no. Sudah, cepat-cepat, jangan ada beban sama anak. Oh dia datang merenggut, dia datang ini ada sifat-sifat yang baik, cepat-cepat, udah maafkan semua. Ya Allah, pas kita emosi ya Allah maafkan anak. Ini beramalan begini jangan satu hari aja, terus sudah sampai. Buat kontrak sudah. Sekarang ini kita sudah tahu benar dunia ini. Ribut-ribut ada manfaat, kita tulis sudah. Saya tidak mau marah lagi sampai mati sudah. Kami mau senang dunia, mau senang akhirat sudah. Saya mau sabar sudah sampai mati. Kalaupun saya lupa langsung cepat balik. Cepat sudah. Kita kan kadang manusianya ada ya tiba-tiba langsung cepat balik. Sudah niat memang. Sudah niat benar, tidak mau marah. Sudah niat benar, tidak mau. Kecuali kesabaran yang ada di hati kita. Sudah niat benar hidup ini dengan tawadhu. Sudah diniatkan dengan baik-baik. Kalau bukan sekarang kita sabar, mau saat kapan sih? Banyak orang umurnya tambah tua. Kita lihat orang-orang dahulu. Kadang-kadang tidak tahu ya, mungkin tidak hati desa tambah tua, tambah kemarahan. Kita dulu kalau ketemu orang tua takut. Orang tua langsung baru ketemu, baru salaman, sudah marah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak tahu kenapa. Orang bahari begitu. Banyak yang begitu. Anak ada berilmu, tidak duduk di ilmu. Si anak baru ketemu, baru datang, dimarahin dulu. Dan kalau bisa marahin itu namanya hebat. Tapi lihat yang punya ilmu, kita lihat. Abah guru sekumpul, kita lihat orang-orang yang punya ilmu. Ada dulu abang yang jazul dingin orangnya. Guru kami itu beberapa Habib Sa'ad itu senyum terus. Habib Abdullah bin Syahab senyum terus nada. Kalau kita ngalu ya Habib bagaimana ini, insya Allah jangan takut. Dunia ini begini aja. Semuanya akan sempurna di dunia ini. Ente sabar, jangan takut. Hidup hadapi. Oh, dengan senyum, dah ada marah-marah. Kalau dulu kita ngadu,
itulah kamu itu durhaka, pun habis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis jalan anaknya tidak dapat apa-apa. Datang ke gurunya dimarahi lagi. Jadi kisahnya bukan nasihat. Guru ketemu marahi. Guru kita dulu tegas, dimarahinya. Nah, ada sebenarnya guru tidak pernah marah. Tidak ada gunanya marah ini. Rasulullah marah benar sama orang yang marah. Tidak senang Rasulullah bilang jangan marah. Nasihati sahabat pengen selamat, jangan marah kata Rasulullah. Nah, sekarang sudah kita harus cahayai hidup kita ini, kita harus cahayai, kasih lampu. As-sabru dia kata Rasulullah bilang, sabar ini lampu kata Rasulullah. Rumah kita tidak ada PLN dicabut, aduh, bisa tidur di mobil Ustaz kita. Iya, kenapa? AC tidak hidup, lampu tidak hidup, listrik tidak ada. Itulah orang kalau sudah tidak ada sabar, tidak ada listrik. Sama aja, kalau sudah ingat listrik, ingat sabar. Udah. Kalau sudah lagi marah, tiba-tiba kita lihat lampu, ya Allah, kalau dicabut ini lampu, gimana? Nah, enak sudah di rumah. Di rumah gerah kita, kenapa? Tidak ada listrik. Begitu juga tidak ada sabar. Kayak tidak ada lampu, kata Rasulullah, tidak ada apinya, tidak ada listrik. Nah, gelap semuanya jadi panas, kipas angin tidak hidup, AC tidak hidup, cahaya tidak hidup, semua jadi tidak enak sudah. Kayak orang mati, orang bilang sudah kayak di kuburan kalau sudah tidak ada lampu. Begitu juga kalau tidak ada sabar, kita hidup kayak di kuburan, melihat orang kayak hantu sudah. Ada sabar, ketemu istri, ketemu anak, semua tidak sabar, kayak ketemu hantu kita. Berarti benar orang kalau tidak punya sabar, di dalam hatinya tidak ada sabar. Berubah manusia ini berhantu. Hantu benar campur. Orang tua bisa takut sama anak. Anak bisa takut sama orang tua. Suami bisa takut sama istri. Istri bisa takut sama suami. Hantu. Hantunya ya Allah, kita tahu sendiri. Kita bagaimana hidup ini adalah ya Allah, mudah-mudahan ini berkat syafaat Nabi Muhammad. Sisa umur kita ini sudah benar-benar dicahayai sama ilmu, insyaallah. Dengan warisan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad. Tidak ada yang hilang, yang kita sabar itu sudah disimpan semuanya. Kaya kita ini kaya, bersyukur. Kalau orang yang punya tambang, orang yang jadi presiden, orang yang jadi gubernur kalah. Kenapa sabar? Kita sabar. Mudah-mudahan Allah yaj'alna wa iyyakum as-sabirin. Allah dari kita orang-orang yang sabar, orang-orang yang membawa berkah, orang-orang yang dijadikan sisa umur kita ini penuh dengan berkah. Rahmat penuh inayah. Anak kita, anak-anak yang saleh, anak-anak yang membanggakan kita dunia dan akhirat. Istri kita, istri-istri yang salehah, istri yang dibanggakan oleh Allah di dunia dan membanggakan kita dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala jadikan suami ibu-ibu yang ada di sini suami yang saleh. Allah Subhanahu wa taala mengubah keadaan kita terus menjadi tambah baik. Angkat derajat kita dunia dan akhirat. Dikabulkan segala hajat kita, hajat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.